Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar materi fisika. Semoga kalian dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, maka silahkan kalian perhatikan animasi berikut. Berdasarkan video tersebut, berapakah perpindahan seseorang yang bergerak dari A menuju B dan kembali lagi ke A? Untuk mengetahui jawabannya, maka pada hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian vektor, yang mana akan membahas tentang perbedaan skalar dan vektor, notasi vektor, besar vektor, serta penguraian vektor. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan besaran skalar dan besaran vektor. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan komponen vektor yang bekerja pada sebuah benda. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan besar dan arah suatu vektor. Kemudian untuk materi yang pertama yaitu ada perbedaan skalar dan vektor. Supaya kalian lebih baik dalam memahami perbedaan skalar dan vektor, maka perhatikan ilustrasi berikut ini. Panjang lintasan yang dilalui lingkaran tersebut merupakan jarak. Kemudian kalian perhatikan untuk lingkaran yang kedua, yaitu yang di garis kuning. Nah, perubahan posisi yang dialami lingkaran tersebut disebut dengan perpindahan. Lalu apa sih jarak dan perpindahan itu? Jarak sendiri merupakan panjang lintasan yang sesungguhnya ditempuh oleh benda dalam selang waktu tertentu. Misalnya dari tadi nih 100 meter yang dilaluinya 100 meter sehingga jaraknya 200 meter. Jarak sendiri merupakan salah satu contoh dari besaran skalar, yang mana besaran skalar itu merupakan besaran yang cukup dinyatakan oleh besarnya saja tanpa perlu menyatakan arahnya. Contohnya yaitu ada panjang, volume, kelajuan, dan juga jarak. Kemudian yang kedua tadi ada perpindahan. Perpindahan sendiri merupakan perubahan posisi suatu benda dalam selang waktu tertentu, di mana nih dari sekolah ke rumah yaitu jaraknya perpindahannya itu sebesar 150 meter. Perpindahan merupakan salah satu contoh dari besaran vektor. Besaran vektor yaitu besaran yang harus dinyatakan oleh besar beserta arahnya. Contohnya yaitu ada perpindahan, percepatan, kecepatan, momentum, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu notasi vektor. Vektor dapat dituliskan dengan dua cara. Yang pertama yaitu menuliskan tanda vektor atau anak panah di atas nama vektor. Contohnya, nah di sini ada huruf D yang dimana di atasnya ada tanda anak panah. Kemudian OA juga di atasnya ada tanda anak panahnya. Yang kedua yaitu menuliskan nama vektor dengan huruf yang ditebalkan. Contohnya seperti tadi huruf D juga, tapi hurufnya ditulis dengan tebal dan OA-nya ditulis dengan tebal. Seperti yang diketahui tadi, nama vektor dapat dituliskan dengan satu atau dengan dua huruf, yang mana huruf depan menyatakan titik tangkap dan huruf belakang menunjukkan arahnya. Vektor sendiri dilambangkan atau digambarkan dengan sinar garis atau garis yang di ujungnya diberi anak panah. Untuk satu huruf yaitu D, untuk dua huruf yaitu O dan A, di mana O menunjukkan titik tangkap, sedangkan A sebagai ujung vektor menandakan arah vektor itu sendiri. Kemudian di sini materi selanjutnya yaitu besar vektor.
Besar suatu vektor secara grafis dinyatakan dengan panjang garis, sedangkan arahnya ditunjukkan oleh arah sinar garis tersebut. Besar suatu vektor disebut juga dengan norma, modulus, atau magnitude yang dinyatakan dengan R sama dengan, di sini ada tanda mutlaknya. Kemudian kalian perhatikan gambar di samping. Di sini ada dua buah vektor, yaitu vektor R1 dan vektor R2. Dari vektor R1 dapat diketahui bahwa besarnya yaitu sebesar 2,6 satuan. Sehingga kita dapat menuliskan besar R1 sama dengan R1 tanda kurung mutlak sama dengan 2,6 satuan dengan arahnya ke kanan. Kemudian untuk vektor R2 di sini ada besarnya yaitu 3,4 dan arahnya ke atas, sehingga kita dapat menuliskannya R2 sama dengan R2 tanda kurung mutlak sama dengan 3,4 satuan dengan arahnya ke atas. Materi selanjutnya yaitu tentang penguraian vektor. Dari gambar di sini dapat dilihat bahwa Rx dan Ry adalah komponen vektor perpindahan R pada sumbu X dan pada sumbu Y, di mana Rx merupakan komponen vektor perpindahan pada sumbu X dan Ry merupakan komponen vektor perpindahan pada sumbu Y. Sehingga besar Rx dan Ry-nya itu dapat dinyatakan sebagai berikut, yang mana Rx sama dengan R cos alpha, dan Ry-nya sama dengan R sin alpha, R sin alpha. Selain itu, vektor R dapat dinyatakan dalam koordinat kartesius maupun dalam vektor satuan sebagai berikut, yaitu dalam koordinat kartesius tanda kurung Rx, Ry dan vektor satuan Rxi ditambah Ryj, di mana I merupakan komponen vektor pada sumbu X dan J komponen vektor pada sumbu Y. Sehingga kita dapat mengetahui atau menghitung besar R-nya dengan menggunakan rumus R sama dengan akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Adapun untuk menentukan arahnya menggunakan tan alfa sama dengan Ry dibagi dengan Rx. Kemudian di sini ada contoh soal, yaitu siswa berlari 300 meter ke timur, kemudian 400 meter ke utara. Nyatakan vektor perpindahan siswa tersebut dengan gambar dan koordinat kartesius. Yang pertama yaitu menggunakan gambar, di mana di sini 1 cm mewakili 100 meter, sehingga dapat dilihat seperti pada gambar di samping. Yang pertama, siswanya berlari 300 meter ke arah timur, berarti ke arah kanan, yaitu digambarkan dengan anak panah sebesar 3 cm. Kemudian dia berlari lagi 400 meter ke utara, berarti dia bergerak 400 meter ke arah atas utara, yaitu digambarkan dengan panah sebesar 4 cm, sehingga kita dapat mengetahui vektor perpindahannya yaitu bernilai 5 cm, 1 cm, 2 cm, 5 cm, di mana 1 cm mewakili 100 meter, sehingga besar vektor panjang R-nya yaitu 5 dikali dengan 100 sama dengan 500 meter. Sedangkan cara yang kedua yaitu menggunakan koordinat kartesius, yaitu ada sumbu X dan sumbu Y, yang mana yang ke sumbu X-nya itu ada ke arah kanan yaitu sebesar 300, di sininya yaitu 400. Sehingga dituliskan R sama dengan Rxi ditambah Ryj, yaitu sama dengan 300i ditambah 400i, yang mana Rx, Ry yaitu 300,400. Adapun untuk menghitung besar R-nya menggunakan rumus R sama dengan akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat,
kita masukkan nilai Rx-nya yaitu 300 dan RY-nya 400, kemudian kita pangkatkan sehingga dapat 90.000 dan 160.000. Kemudian kita jumlahkan yaitu 90.000 tambah 160.000 yaitu 250.000. Adapun akar dari 250.000 ialah 500 meter. Dari dua cara tadi, maka dapat disimpulkan bahwa perpindahan siswanya yaitu sebesar 500 meter. Kemudian di sini ada soal latihan yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama itu jelaskan perbedaan besaran skalar dan besaran vektor dan berikan contohnya. Yang kedua yaitu suatu benda berpindah 6 meter ke timur, kemudian 8 meter ke utara. Tetapkan arah timur sebagai sumbu X positif. Maka yang pertama, nyatakan vektor perpindahan ini dalam vektor-vektor satuan. Yang kedua, tentukan besar dan arah vektor perpindahan. Ini bisa kalian kerjakan dan kemudian kalian kumpulkan pada Google Classroom. Adapun kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Besaran yang termasuk dalam besaran vektor antara lain ada perpindahan, gaya, dan percepatan. Yang kedua yaitu notasi besaran vektor dapat dinyatakan dengan tanda panah di atas besaran vektor atau dapat ditulis dengan huruf yang ditebalkan, misalnya di sini gaya sama dengan F, F-nya ada tanda panah di atasnya atau F-nya ditulis dengan tebal. Yang ketiga, vektor dapat dinyatakan dengan komponen-komponen dalam vektor satuan yang mana R sama dengan Rxi ditambah Rij. Kemudian kesimpulan yang keempat yaitu besar vektor R sama dengan akar Rx kuadrat ditambah Ri kuadrat dan arahnya yaitu tan alfa sama dengan Ri dibagi dengan Rx. Kemudian tadi ada video animasi di awal yaitu seseorang bergerak dari A ke B kemudian kembali lagi ke A. Maka berapakah besar perpindahannya? Maka dapat dikatakan ketika kembali lagi ke titik A perpindahannya itu 0 karena dimana kita tahu sendiri perpindahan merupakan salah satu contoh dari besaran vektor yang mana itu tidak hanya memperhatikan nilainya saja tetapi juga memperhatikan arahnya. Dimana yang pertama seseorang itu bergerak dari A ke B yaitu ke arah kanan kemudian kembali lagi ke titik A berarti kembali lagi ke arah kiri sehingga besar perpindahannya itu bernilai 0 karena kembali ke tempat semula. Demikianlah video pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.